Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang sama kita hormati DKM Masjid Raya Tanjung Bonai, kemudian para guru dan para ustadz dan ustazah kita yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa datang ke rumah Allah melakukan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian selawat beriringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini coba kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang Badui. Kemudian ketika dia datang, kemudian dia mendekat kepada Rasulullah, dia bertanya, apa kata orang ini? Ayyun nasu afdal. Ya Rasulullah, di antara orang yang banyak ini, ketika ada orang yang berkumpul, kemudian di tengah-tengah kita orang yang ramai ini, ayyun nasu afdal. Siapa orang yang paling utama ya Rasulullah? Siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Ketika ada orang yang berkumpul ramai seperti ini, ayyun nasu afdal. Lalu Rasul katakan, kullu mahmumal qalbi. Yang paling baik di antara orang yang ramai ini, di antara orang yang banyak ini, ketika berkumpullah jumlahan orang, kemudian yang paling baik di antara mereka itu adalah setiap orang yang hatinya bening, setiap orang yang hatinya bersih, setiap orang yang hatinya suci. Kemudian orang yang bertanya ini, kemudian dia juga menyelah Rasulullah. Kalau seperti itu ya Rasulullah, kalau orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya bening, orang yang hatinya itu bersih itu saya tahu ya Rasul. Kalau orang-orang yang hatinya dia tidak berdusta, saya tahu. Asalkan dia itu tidak bohong, sudah berbicara dusta, dia itu sudah orang yang hatinya bersih. Lalu Rasul katakan bukan itu. Tetapi Rasul katakan di dalam hadis ini ada 4 karakter ciri-ciri orang-orang yang mahmumal qalbi. Di antaranya adalah orang yang bersih hatinya itu. Yang pertama, dia terpelihara dari sifat hasad. Yang kedua, terpelihara dari sifat curang. Yang ketiga, dari antaranya punya rasa takut yang tinggi kepada Allah. Ibu bapak, yang pertama kita lihat dulu, siapa orang yang hatinya bersih, yang hatinya jernih itu? Yang pertama kata Rasulullah, dia itu terpelihara dari sifat hasad.
iko ibu pak hasad iko sudah populer gitu. Sebab hadis yang disampaikan oleh guru kita tentang hasad ini ada hadis yang simpel, sederhana, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulu hasanat kama taqulu narul khataba. Iyyakum wal hasada. Iyyakum, jauhilah olehmu. Atau kita lihat, iyyakum, awas. Jangan. Iyyakum, jauhilah olehmu. Ada kata-kata di sini, jangan, jauhi. Kalau kita lihat dalam teori pendidikan, ada beberapa tahun yang lalu, salah satu pakar pendidikan yang ada di Indonesia, dia mengatakan jangan menggunakan kata-kata jangan dalam mendidik anak. Kalau menggunakan kata-kata jangan dalam mendidik anak, maka akan berpengaruh terhadap otak kiri dan otak kanan. Nah, ini landasan mereka itu berkata tidak dikaitkan dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran yang kita baca, Ibu, lebih kurang ada 500 kali di dalam Al-Quran menggunakan kata-kata jangan ini. Salah satu ahli hikmah itu Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia juga menggunakan kata jangan. Seperti surah Al-Luqman ayat 13 itu, ya bunayya la tusriku billah. Wahai anakku, la tusriku billah, jangan menserikati Allah. Ini juga menggunakan kata jangan. Jadi kalau kita hubungkan dengan Al-Quran, bahwa teori pendidikan yang mereka katakan tidak boleh menggunakan kata-kata jangan, ini tidak relevan dengan apa yang ada dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran sering menggunakan kata-kata jangan ini. Lalu dalam hadis ini dikatakan, iyyakum wal hasada. Jauhilah olehmu hasad. Hasada. Hasada yuhasidu. Hasad sudah menjadi bahasa kita. Iri, dongki, busuk hati. Tuh kalau kita lihat menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, merasa tidak senang melihat orang lain itu dapat nikmat. Merasa tidak suka melihat orang itu mendapatkan kebahagiaan. Merasa tidak senang melihat orang itu mendapatkan nikmat dari Allah. Dan yang lebih parahnya, Ibu, Pak, nikmat itu ingin hilang daripada orang itu sendiri. Itu tingkat hasad yang paling tinggi. Nah, Ibu, Pak, kalau berbicara kita tentang hasad, tentang iri, tentang dengki ini, biasanya iri dan dengki ini akan menular kepada orang yang sama profesinya. Sama-sama seprofesi. Hasad itu akan menjangkit kepada orang-orang yang sama profesinya. Seorang dokter akan iri, akan dengki kepada dokter yang lain. Seorang penjualan pedagang akan iri kepada dagang yang sama. Seorang orang tukang bengkel akan iri kepada tukang bengkelnya. Artinya iri ini sama profesinya. Tidak mungkin tukang bengkel iri kepada
tukang orang jual kupuk kuah tu. Tidak akan mungkin pedagang tukang bangunan atau orang yang jual bangunan irinya kepada orang yang menjual kelontong dah. Artinya satu profesi. Nah, satu jualannya yang sama. Maka kata Rasulullah, wa innal hasada fa innal hasada yaqulu hasanat. Tak tanggung-tanggung, dengki, iri itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Sebelum kita tinjau lebih lanjut Ibu Pak, kalau kita baca lihat, dengki ini atau iri ini ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Ada dengki iri ini yang sifatnya negatif dan ada yang sifatnya positif. Kalau kita lihat berbagai literatur Ibu Pak, dengki, iri, hasad ini ada yang sifatnya negatif, yang sifatnya buruk. Dan itu yang akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Mana itu iri, dengki, yang sifatnya buruk itu yang akan memakan kebaikan-kebaikan kita itu. Yang pertama adalah dengki yang sifatnya al-hasadul hakiki. Hasad, dengki nan sabono-bonengnya. Dengki nan sabono-boneng dengki. Real dongkinya itu. Al-hasadul hakiki. Artinya apa? Dengki yang seperti ini Ibu Pak. Inginlah nikmat yang ada pada orang lain itu. Kebahagiaan yang ada pada orang lain itu hilang. Kemudian nikmat itu tidak sengaja hilang. Tetapi ingin nikmat itu pindah kepadanya. Kalau sekedar keinginan aja itu baru separuh. Kalau Wak Cali Al-Ghazali, baru separuh sifat hasad itu ada pada orang itu. Ingin nikmat itu hilang. Tetapi nikmat itu ingin berpindah samanya. Iko yang dikatakan dengan al-hasadul hakiki. Hasad yang sabona-bonanya hasad. Biasanya Ibu Pak, al-hasadul hakiki ini lebih cenderung kepada sifatnya keduniawian. Yang duniawi itu masalah harta, masalah popularitas, masalah jabatan. Itu yang hasadnya yang lebih cenderung kepada al-hasadul hakiki ini. Ibu Pak. Ini yang kita lihat di dalam Al-Quran tentang al-hasadul hakiki. Ini dikatakan di dalam surah Ali Imran ayat 120. Apa kata Allah? Imtaskum hasanatu tasu'uhum. Intamsaskum hasanatun tasu'uhum. Apabila orang itu terjangkit oleh al-hasadul hakiki, hasad yang sebenar hasad ini, jika kamu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, apapunlah bentuknya nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu, maka bagaimana dia? Dia akan bersedih. Tapi kiumah dek kawan inyo yang dak sonang hati, ibu hati mencolik orang tapi kiumah. Taboli kendaraan dek kawan, nya dak tahu dek apakah kendaraan ko kredit, apakah kendaraan iko cash, apakah kendaraan iko dipinjam oleh orang lain. Nya ndak tahu dek, yang jole inyo bayi buah hatinya ketika orang lain itu mendapatkan nikmat. Dan kedua kata Allah, wa in tusibkum syai'atun yafrahu biha. Jika kamu ditimpa bencana,
Kalau ada ditimpa bencana, musibah, segala sesuatu yang tidak diingini, sabaliknya inyo gembira gak dia. Itu yang pertama deh Bu. Kalau inyo orang lain, orang yang dia iri, orang yang dia dengki itu dapat nikmat, nyoba ibu hati ketika orang mendapat musibah senang hati, lihat do ibu mencolik model tu deh. Aduh kadang-kadang. Itu yang kita contoh tadi. Ikulah yang dikatakan dengan al-hasadul hakiki. Iku hasad yang akan mengapuin kebaikan kita. Yang kedua adalah mana? Al-hasadul ahzi. Yaitu hasad yang ada, dengki yang ada pada orang lain. Pada hasad ini dia tidak ingin nikmat itu ada pada orang lain, artinya dia tetap nikmat itu ada pada orang lain, tetapi ada perasaan tidak suka sedikit pun dengan orang itu. Kenapa? Dia merasa disaingi oleh orang lain. Iko biasanya orang-orang yang seprofesi, orang-orang yang berdekatan rumah, dia sama-sama dari nol, kemudian dia meranjak ke atas, iko biasanya terjadi hal demikian. Contoh, ketika kawannya lewat di mungkonya pakai Honda, baru Honda ko MX, kecil, alah Honda itu lo kan di palagaan deh, ambo aja tak boleh, padahalnya ndak mampu beli. Iko bentuk al-hasatul ahazi, hasad dia tidak senang melihat orang itu dan dia tidak ingin nikmat itu pada orang lain itu hilang. Tetapi ketika disaingi oleh orang lain, ketika ada orang lain di atasnya, ketika melihat orang lain lebih sukses daripadanya, lebih hebat daripadanya, lebih bahagia daripadanya, pokoknya lebih bagus daripadanya, dia tidak senang. Dan dia tidak ingin nikmat itu ada pada orang, tetapi perasaan tidak suka saja ada padanya. Beda dengan hasad yang pertama tadi. Kalau hasad yang pertama dia tidak senang, dia tidak suka, kemudian ingin nikmat itu pada orang lain itu hilang. Kalau yang kedua ini Ibu Pak, dia tidak suka, dia tidak senang, kemudian ingin nikmat orang itu tetap ada, tetapi perasaan merasa disaingi oleh orang lain. Ketika orang lebih cingklong nampaknya, lebih bahagia nampaknya, lebih sukses nampaknya, lebih kaya nampaknya, lebih soleh kelihatannya, lebih tawadu, lebih berilmu dia kelihatan, dia tidak senang melihat orang itu lebih maju daripadanya. Ini yang disebut adalah al-hasadul ahzi. Ini hasad-hasad yang dilarang, yang akan berdampak nanti fatal akibatnya terhadap siapa? Terutama terhadap amal soleh yang kita lakukan. Yang ketiga adalah al-hasadu. Ini hasad yang dibolehkan Ibu Pak. Yang kedua ini yang terlarang. Apa hasad yang dibolehkan itu? Yang ketiga adalah ghithah. Ghithah. Ghithah ini artinya senang melihat orang lain itu mendapatkan nikmat. Ghithah. Senang melihat orang lain itu maju. Senang melihat orang itu lebih sukses dia. Ini namanya ghithah. Yang ketiga, Ibu Pak, hasad yang keempat, hasad yang dibolehkan itu, yang sifatnya yang positif ini, al-hasadu tanafus. Apa itu? Iri dengki untuk, atau iri dengkinya seseorang kepada orang lain, kemudian dia ingin berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan tadi. Lalu apa bedanya dengan ghithah ini? Kalau ghithah ini hanya sekedar ingin saja. Ingin sekedar ingin saja, ketika orang lain nampak ke masjid, dia ingin. Ketika orang dia rajin puasa sunat, dia ingin.
Ketika orang lain nampak pagi-pagi atau sore-sore hari pakai baju koko, pakai busana muslim, dia ingin. Tetapi al-hasadu tanafus ini diwujudkan dalam bentuk action, dalam bentuk perbuatan. Tidak sekedar ingin. Ketika orang ingin nampak pergi ke masjid, dia juga lebih awal datang ke masjid. Ketika orang dia bercerita tentang apa solat duha, dia juga melakukan solat duha. Ketika orang bercerita mengatakan, ambo solat duha, ambo ompe rakaat, dia lakukan 6. Ketika orang berbicara, ambo tahajud, ambo malam hanya bisa 8 rakaat, dia lakukan 10. Artinya fastabihul khair, dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, Ibu, Pak, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Karena ada salah seorang jamaah kita yang dipanggil oleh Allah tadi malam ya Pak Ji, yaitu jam 10 malam tadi di Padang, yaitu bunda kita Bu Husna, kakak dari mantan Pak Wali Nagari kita, Pak Utama Johar. Jadi setelah ini kemudian kita snack ringan, kemudian secara berjamaah kita nanti, ya Pak Ji ya, nanti boleh Pak Ji, kalau bisa kita datang nanti. Mungkin ini Ibu Pak yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.